Jumpa lagi dengan kami di YouTube channel Bedah Kasus Remaja. Yang kali ini kita podcast tidak di studio tapi di sebuah kafe La Costa. Ya karena permintaan dari teman supaya kita mengadakan podcast di kafe ini. Podcast kali ini kita akan bahas tentang ketahanan remaja dalam menghadapi masalah, yang istilah kerennya atau istilah akademisnya disebut resiliensi. Untuk itu kita akan bahas lebih jauh lagi bersama Bapak Raup Padilla MPD yang sudah tidak asing lagi. Beberapa podcast sebelumnya sudah kita sering berdialog dengan beliau, yang sehari-harinya beliau adalah dosen aktif di Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling. Selamat sore Pak Raup. Sore, selamat bergabung. Ya Pak Raup, kita podcast kali ini akan bahas tentang istilah akademisnya yang Pak Raup mungkin lebih kenal, yaitu resiliensi. Jadi silakan dijelaskan apa itu resiliensi itu sebenarnya. Silakan Pak Raup. Ya baik, terima kasih Bapak. Jadi sebenarnya kalau kita ngomong permasalahan pada remaja itu tidak akan ada habisnya. Tidak akan ada habisnya. Jadi memang remaja itu memang usia-usia, karena kalau di remaja itu kan salah satu fase atau tahapan di mana seseorang itu kan mencari jati dirinya, mencari karakternya, pembentukan dirinya. Sehingga ketika ada di tahap itu atau di titik itu, ya memang banyak masalah-masalah yang dihadapi oleh remaja. Jadi semua orang ketika ada di titik di tahapan remaja itu pasti momen-momen di mana masalah hidup itu seperti masalah terus. Sehingga dengan fakta yang seperti itu, dengan fakta yang menunjukkan bahwasanya masalah itu tidak bisa dihindari meskipun kita tidak mengundang, meskipun kita tidak mengharapkan. Jadi kata kuncinya itu bukan di masalahnya, tapi di gimana cara menyelesaikan masalahnya. Kalau kita terbiasa menyelesaikan masalah, mau masalah sebanyak apapun itu kita sudah terbiasa mencari solusinya. Nah, akan tetapi kalau kita tidak terbiasa, ada masalah satu kecil saja itu sudah seperti kayak dunia mau kiamat, kayak dunia. Padahal kalau kita ngomong mungkin di luaran sana itu banyak sekali orang yang mungkin puluhan, ratusan, bahkan ribuan kali lipat masalahnya yang lebih banyak, tapi ya fine saja, enjoy saja. Jadi ya, kalau kita ngomong kok ada ya orang banyak masalah tapi kok bisa enjoy, bisa melewati terus, kata kuncinya apa, kan seperti itu. Nah, kalau di kami salah satu faktor dari sekian banyak faktor tentunya Bapak ya, jadi kemampuan seseorang dalam mengatasi masalah itu khusus remaja loh ini ya. Kalau khusus remaja itu salah satu indikatornya itu adalah sejauh mana resiliensi yang dimiliki oleh seseorang remaja tersebut. Oke, sebelum berlanjut mohon dijelaskan Pak resiliensi biar pemirsa ini paham. Resiliensi itu definisi yang mudah untuk kita pahami bersama-sama Bapak ya. Jadi resiliensi itu adalah kemampuan remaja, kompetensi atau kemampuan remaja dalam mengatasi berbagai permasalahan. Jadi ketahanan seorang remaja dalam menghadapi atau mengatasi permasalahan-permasalahan yang dia hadapi itu disebut resiliensi. Jadi masalah yang dimaksud itu adalah yang mana kondisinya itu tidak ideal. Nah, kondisi yang tidak ideal itulah yang menyebabkan remaja merasa, wah ini masalah, ini saya dapat masalah. Nah, kalau kondisinya ideal berarti kan tidak terjadi masalah seperti itu. Nah, karena ada gap, maksudnya karena ada sesuaian dengan kondisi yang ideal, maksudnya saya sedang mengalami kondisi yang tidak ideal, dan bisa kita terjemahkan itu masalah. Nah, itulah kemampuan remaja ketika dapat mengatasi permasalahan itu, tahan terhadap permasalahan itu menunjukkan bahwasannya resiliensi remaja itu kuat seperti itu. Nah, itu modal, salah satu modal penting remaja dalam mengatasi berbagai kondisi-kondisi yang tidak ideal yang dia alami itu tadi. Baik, oke. Selanjutnya saya akan bertanya begini,
kan Bapak berkecimpung di bidang bimbingan konseling remaja. Artinya resiliensi ini itu menjadi perhatian tersendiri lah bagi Ya. Bapak itu. Perhatian tersendiri dalam arti tidak hanya mengamati atau apa, tetapi Bapak mengadakan apa ya, data lah, adalah pendataan lah, pendataan seberapa besar ini remaja-remaja yang terutama Gen Z ini terjadi apa ya, resiliensi yang turun atau penurunan resiliensi ya, Iya. kan? Bagaimana menurut data-data Bapak atau yang selama ini dipelajari atau referensi apa yang menurut Bapak baca itu bagaimana kondisinya gitu, Pak? Jadi memang kalau kita ngomong data, Pak ya, data itu menyebutkan memang kalau kita mau komparasi atau perbandingan itu memang remaja yang kita ngomong anak usia 15 tahun misalkan seperti itu ya, remaja usia 15 tahun, 15 sampai 17 tahun misalkan. Remaja 15 sampai 17 tahun sekarang itu dengan 10 tahun yang lalu itu resiliensinya pasti berbeda. Nah, jadi ya saya mohon maaf untuk genji-genji yang sekarang, jadi bukan maksud menyinggung, tapi memang faktanya menunjukkan seperti itu. Nah, justru ketika generasi remaja yang saat ini itu kondisinya seperti itu, kami kalau saya karena memang tergabung di salah satu asosiasi APKIN, itu juga menjadi salah satu Pak, asosiasi APKIN, Pak. APKIN itu apa, Asosiasi Bimbingan Konseling Indonesia. Oke. Jadi itu juga menjadi salah satu topik bahasan kami, Pak. Maksudnya kenapa sih Genji sekarang itu ya, mohon maaf ya dalam tanda petik itu kok sangat lembek sekali, sangat ya ibarat ada kan yang mengistilahkan Gen Z itu seperti generasi strawberry. Disebut strawberry itu karena lembek. Iya, senggol meja dikit sudah benyek, sudah lecet seperti itu. Maksudnya itu sebenarnya idiom untuk orang yang kok serapuh itu gitu loh. Maksudnya kenapa sih kok generasi kalian ini dan itu serapuh itu terhadap masalah. Itu berlaku secara general Gen Z ya. General, Pak. Itu kalau di-compare dengan generasi sebelumnya. Iya, seperti itu. Jadi karena gini, memang setiap perubahan zaman itu juga yang namanya perubahan itu kan kita tidak bisa menolak, Pak. Jadi salah satu sesuatu yang tidak bisa dirubah kan perubahan itu sendiri. Iya. Nah, perubahan termasuk perubahan zaman, perubahan teknologi maupun perubahan apapun itu pasti ada plusnya, ada minusnya. Oke. Ada baiknya, ada buruknya, ada positifnya, ada minusnya. Nah, di era generasi yang seterbuka ini, di era teknologi yang serba maju, serba pesat ini, mungkin salah satu dampak positifnya ya remaja itu lebih mudah mengakses informasi. Yang dulu mungkin remaja yang 10-15 tahun yang lalu untuk mengakses informasi itu sangat susah, Pak, harus ke perpustakaan, harus dan seterusnya. Sekarang itu kan lebih mudah. Nah, tapi itu juga salah satu dampak negatifnya juga adalah kerapuhan tadi. Nah, itu. Jadi saya tidak menyalahkan Gen Z-nya, karena ini juga kalau kita ngomong ini problem, ayo ini kita bahas, kita diskusikan bareng-bareng, kita analisis bareng-bareng kok bisa seperti ini, terus solusinya gimana kira-kira dengan fenomena maksudnya fakta yang seperti ini. Jadi bukan saya serta-merta menyalahkan Gen Z, memang Gen Z saat ini lembek-lembek mental tim, bukan seperti itu. Jadi ketika memang faktanya seperti itu, ayo kita cari solusinya apa, terus gimana. Kalau kita ngomong, masa kalian Gen Z mau disebut generasi yang lembek mental ini, pasti kalian juga kan pingin kan, saya juga pengen. Nah, gimana kita cari solusi bareng-bareng. Nah, makanya mungkin diskusi-diskusi yang seperti ini tuh saya rasa penting, terutama untuk remaja, karena kita membahasnya topiknya remaja begitu, sehingga remaja itu tanpa disindir oleh siapapun saya juga merasa kok tugas kuliah banyak saja saya sudah stres, saya kepingin berhenti saja kuliah Pak, kok saya lemah itu saya misalkan seperti itu loh. Ayo dibahas masalah-masalah seperti itu. Apakah hal-hal seperti itu tidak ada solusinya? Saya yakin setiap masalah itu ada solusinya, Pak. Tinggal kita mau dari sisi mana kita membahasnya, terus alternatif solusi apa yang dimunculkan, terus
solusi mana yang kalian pilih? Oke. Seperti itu. Jadi pertanyaan saya berkembang jadi begini, Pak. Anggaplah penurunan ketahanan tadi ya terjadi, itu fakta, tidak bisa dihindari, yang diakibatkan oleh segala perkembangan dan zaman. Artinya itu kita accepted lah, kondisi itu kita accepted, bahasanya Gen Z sekarang memang tidak bisa ditolak dan tidak bisa dipungkirin dia ada penurunan ketahanan gitu kan. Itu fakta, tidak bisa dihindarin. Sekarang what next gitu, what next? Apakah kita akan merubah zaman? Ya enggak bisa. Berarti what next yang kita lakukan apa? Mensiasati atau apa? Saya nggak tahu itu apa arahan dari Bapak yang selaku pengajar di bidang ini apa gitu, Pak? Ya, jadi memang idealnya adalah kalau kita ngomong secara general, Bapak ya, semakin banyak seseorang itu mendapatkan ilmu itu kan seperti kalau kita perang itu kan seperti pedang gitu, Pak. Semakin banyak senjata yang kita kuasai, potensi kita untuk menang melawan lawan itu kan lebih besar daripada orang yang hanya menguasai satu senjata saja. Nah, sama. Saya rasa seperti ini. Oke lah, Gen Z sekarang itu generasi yang suka media sosial, generasi gadget, yang mengikuti perkembangan infotainment. Bahkan ada istilah kalau di kalangan remaja itu FOMO, Pak. FOMO itu kepanjangan dari fear of missing out, jadi takut ketinggalan berita. Dalam artian seperti ini, wah, kalau ada orang yang ngefans misalkan sama keluarganya Raffi Ahmad dan Gigi, wah sekarang Rafathar lagi ngapain ya, dan seterusnya. Oke lah, Gen Z sekarang itu entertain banget, maksudnya lebih senang mengikuti dunia entertain. Tapi kalau saya bisa menyarankan, bisa enggak Gen Z itu mengalokasikan beberapa waktu untuk menambah ilmu? Melalui apa ya? Salah satunya mendengarkan podcast seperti ini. Kadang Bapak, kita untuk punya ilmu atau punya pengalaman mengatasi solusi, mengatasi permasalahan, kan harus kita mengalami sendiri, Bapak. Iya. Misalkan saya mendengarkan podcast tentang gimana sih tips dan trik supaya kita itu terhindar dari pikiran-pikiran bunuh diri, menyakiti diri sendiri. Kan nggak perlu kita harus menyakiti diri sendiri terus kita cari, dengan mempelajari pengalaman-pengalaman orang lain, cara orang lain menghadapi masalah, jadi saya pernah nih dengar podcast ada orang punya problem A, solusinya seperti ini. Nah, kebetulan saya juga mengalami problem yang sama. Berarti otomatis berarti bisa dong saya pakai solusi yang seperti di podcast itu seperti itu. Nah, jadi gini Mbak, harapan saya pribadi ya, terutama saya tuh punya gimana ya caranya remaja itu mau update ilmunya. Maksudnya gini, karena di usia remaja itu masalah atau problem itu tidak bisa dihindarkan, Pak. Mulai dari problem dengan teman sebayanya, problem dengan orang tua, problem dengan guru, problem dengan dosennya, pokoknya isinya problem aja. Oke, kita nggak concern di problemnya, tapi solusinya gimana? Oke. Kalau masalah sama orang tua gimana? Kalau sama temen gimana? Dihianati, kalau istilahnya remaja kan bestinya, Mas. Pak, saya kayak ditusuk dari belakang sama bestinya. Oke, itu problemnya, tapi jangan concern di itunya, tapi concernlah di solusinya. Oke. Seperti itu. Nah, semakin banyak remaja itu update ilmu terkait pemecahan masalah, itu saya rasa itu salah satu dari sekian banyak cara untuk meningkatkan ya resiliensi itu tadi, Pak. Oke. Sekarang ada nggak contoh-contoh kasus faktual yang disebabkan oleh penurunan resiliensi ini? Artinya dampak negatif yang terjadi akibat si remaja ini punya daya tahan terhadap permasalahan yang dihadapin. Apa misalnya contoh-contoh kasus faktual yang ya memang faktual dari tinjauan? Jadi ya bisa diakses masing-masing di handphonenya atau di gadgetnya. Jadi ketik saja keyword kata kuncinya itu kasus angka bunuh diri di kalangan remaja.
seperti itu. Pasti saya jamin setiap tahun itu kasusnya itu semakin meningkat, dan mayoritas kasus-kasus remaja itu ditengarai itu faktor masalah asmara atau percintaan. Jadi kalau kita ngomong sederhana ya, bisa ya orang putus cinta terus bunuh diri. Kalau kita ngomong fakta, kamu putus dengan satu orang itu masih banyak sekali orang-orang, mungkin saja yang ngantri, mungkin saja yang masih banyak sebenarnya. Tapi kenapa kok cuman masalah putus cinta, padahal kalau kita ngomong strata sosial Bapak, dia handphone bagus, kendaraan bagus, rumah bagus, mewah, nyaman, makan selalu enak, tidur kasurnya, tempat tidurnya sangat nyaman, ruangan ber-AC. Dengan hidup yang senyaman itu, seideal itu, kena satu masalah putus cinta terus bunuh diri. Dan itu tergolong penurunan resiliensi itu ya? Why? Nah itulah salah satu. Bayangkan kalau seseorang itu resiliensinya kuat, oke, putus, wajar lah saya galau, namanya putus remaja, sedih-sedih wajar lah. Tapi kan saya punya solusinya. Apa solusinya? Mungkin hangout sama temannya, nonton bioskop, atau ya apapun itu. Nah, kemampuan seperti itu, resiliensi yang bagus itulah yang memutus jembatan antara problem dengan bunuh diri, seperti itu. Jadi yang bahaya itu kan ketika ini remaja, usia banyak problem, terus seolah-olah dia tidak nemu solusi. Maksudnya ini aku sudah buntu pikiranku, terus bunuh diri ini menjadi salah satu, otaknya itu seperti terframing, ya satu-satunya solusi bunuh diri. Oke. Terus begini Pak, supaya remaja itu lebih lebih paham atas yang kita bicarakan. Tip and tricks apa ya untuk remaja ini supaya dia tahan terhadap permasalahan-permasalahan yang dihadapin. Fakta memang sekarang remaja lebih resiliensinya lebih rendah ya. Sekarang tip and triknya apa Pak dari Bapak, dari sudut pandang keilmuan BK, dari psikologi remaja, tip and trick yang simple supaya bisa didengarkan oleh remaja-remaja apa ya, supaya mereka lebih tahan begitu Pak? Ya, jadi kalau kita ngomong faktor yang membuat resiliensi mahasiswa turun itu kan sebenarnya banyak Bapak. Jadi memang mau tidak mau remaja itu harus upgrade dirinya itu dalam artian seperti ini. Terkadang ilmu pengetahuan, ilmu yang kita dapat itu juga meningkatkan resiliensi kita, dalam artian gini, kalau kita tahu cara solusi menghadapi suatu permasalahan, ya ketika resiliensi kita meningkat, otomatis ya upaya-upaya pikiran seperti bunuh diri dan seterusnya itu sebisa mungkin itu terhindarkan. Jadi gini, kalau kita ngomong ideal Bapak ya, jadi setahu saya itu kalau di negara-negara yang pelayanan publiknya itu bagus, itu biasanya itu kalau diketik di handphonenya, di Google-nya itu bunuh diri gitu saja, itu yang muncul itu langsung, jika Anda punya masalah silakan hubungi, jika Anda punya problem silakan hubungi psikolog A, psikolog B. Jadi sebenarnya Bapak, negara itu juga harus ikut andil, harus hadir, harus Bapak. Jadi ya kalau kita ngomong ini sebenarnya tanggung jawab kita bareng-bareng. Jadi bukan hanya akademisi saja, tapi pemangku kebijakan, orang tua. Saya rasa beban ini tidak bisa melulu dibebankan ke orang tua, dibebankan ke akademisi. Tapi kalau kita bisa bersinergi dengan bagus, saya rasa kita bisa gitu loh Bapak. Ya mungkin seperti dari Bapak selaku pengajar bisa apa ya, mengajak semua pihak kali ya kan seperti itu semua Bapak. Pihak. Jadi supaya remaja-remaja kita ini melalui podcast ini ya mudah-mudahan mulai dari pemangku kebijakan terkait itu lebih concern lagi. Jadi karena memang khususnya permasalahan remaja ini kan memang merupakan, jadi remaja ini kan sebenarnya salah satu fase yang paling serius Bapak. Jadi, serius dan kritis kali kritis, Pak. Jadi kalau ya kita ngomong general, kalau
manusia itu bisa melewati masa remajanya itu dengan baik, ya kemungkinan besar dia untuk mencapai ya kesuksesan, kemapan dan seterusnya itu akan lebih besar daripada yang ketika dia tidak bisa melewati fase-fase kritis di karena kalau dia sudah bisa melewati fase usia remaja itu dia sudah akan stabil dalam artian ya mohon maaf Anda kalau di fase remaja ini menjadi kriminal lolos atau lepas dari fase remaja ya kan cenderung dekat dengan hal-hal yang kriminal. Makanya menurut saya fase remaja ini adalah tahapan yang paling kritis sehingga menurut saya ya kita harus berkolaborasi bareng mulai dari orang tua dalam pendidikan di lingkup keluarganya, terus ya beberapa pemangku kebijakan, akademisi, mungkin bisa dengan berbagai acara-acara seminar mengundang beberapa remaja dengan beberapa narasumber dari berbagai pihak, mungkin bisa dari ya konselor, psikolog, bahkan kepolisian misalkan Babinsa bahwasanya gini loh kalau kamu seperti itu nanti dewasamu seperti ini loh saya punya pelanggan ya misalkan apa ya istilahnya residivis yang dia keluar masuk sel dia remajanya itu seperti ini kamu mau nggak seperti ini. Nah sehingga kalau remaja itu disuguhi hal-hal yang seperti itu saya rasa itu akan mendapat yang positif. Masukan positif ya. Remaja itu tidak disuguhi sinetron yang Korea nganu sedikit bunuh diri. Iya. Kalau itu yang menjadi inspiring mereka, ya mau tidak mau remaja kita itu lembek seperti itu gitu loh, Bang. Maksud saya itu. Mudah-mudahan podcast ini menjadikan edukasi. Jadi ya, karena mau tidak mau usia remaja itu butuh role model, butuh sosok yang ya seseorang itu kan punya menggandrungi atau ngefan itu kan ketika di usia remaja. Karena apa? Karena di usia remaja itu memang seseorang itu butuh sosok role model yang dipanut, yang dianut. Nah celakanya kalau yang dianut yang terus Korea terus idolanya itu main film, wah kayaknya bunuh diri. Ini cinta sejati keren kayaknya, kayak Romeo Juliet gitu bunuh diri bersama karena misalnya gini, ada remaja yang ya anggaplah berpacaran gitu Bapak, terus tidak direstui oleh orang tua. Sebenarnya oke ini problem, cuma kan solusinya ada Bapak. Gimana caranya supaya orang tua bisa merestui itu sebenarnya kan bisa dicari. Tapi kebetulan mungkin karena role modelnya Romeo Juliet, kayaknya kalau kita minum racun mati bareng nanti cinta kita abadi dan gawat Pak. Nah karena yang menginspiring mereka itu seperti itu. Tapi kalau remaja inspiringnya, lihat ini ada orang yang dia 3 tahun 5 tahun tidak dapat restu, akhirnya dengan berbagai cara berbagai upaya dia akhirnya dapat restu, sekarang malah sukses dan seterusnya. Nah kalau remaja role modelnya seperti itu, ketika dapat masalah yang sama, enggak lah masa gini aja kita menyerah. Seperti itu Pak kalau dari harapan saya. Iya. Jadi memang kerja bareng gitu Pak. Kerja bareng nggak bisa satu jadi pihak. Kalau hanya keluarga saja nggak bisa Bapak. Untuk kalau kita ngomong ingin menciptakan kondisi ideal yang mana kalau kita di topik ini kalau kita ngomong idealnya kan remaja itu resiliensinya bagus semua tinggi semua. Ya berbagai pihak harus berpartisipasi mulai dari keluarga, pemangku kebijakan, para akademisi, para orang-orang yang expert di bidang itu. Yang saya bingung terus mulainya dari mana, siapa yang memulai? Ya mudah-mudahan ini menginspirasi semua pemangku kepentingan lah ya. Harapan kita itu artinya sedikit banyak mudah-mudahan mengedukasi kita semua, orang tua, remaja, pemerintah. Saya itu sebenarnya itu juga berharap ya pada ya terutama konten-konten kreator seperti itu Pak. Ayolah buat konten-konten yang mengedukasi remaja, yang vibes-nya itu yang positif. Nah, karena apa, Pak? Medsos kita itu kan hampir 100% non filter, Pak. Sehingga ya konten yang bahkan menurut saya itu sangat negatif. Ini dilihat itu enggak ada. Saya nyari sisi positifnya itu enggak apa. Yang bikin konten positif juga ada, jarang yang lihat tapi celakanya, Pak, yang seperti itu viewersnya itu 1 lebih juta, banyak, 2 juta, 5 juta. Nah, kalau remaja kita itu senangnya hal-hal yang seperti ini, ya jangan salahkan kalau remaja kita itu resiliensinya turun terus jadi generasi lembek.
Ya karena asupan nutrisi otaknya itu ya yang hal-hal yang seperti itu. Tapi misalkan mungkin dengan asupan nutrisi otaknya itu dengan mendengarkan misalkan podcast seperti kita ini, mendengarkan narasumber yang ternyata kalau ada problem itu sebenarnya ya bisa pasti ada solusinya, tinggal kitanya saja dan seterusnya. Nah, dugaan saya adalah ketika remaja ini seperti ya kalau sedikit ekstrim kan seperti di brainwash, seperti dicuci otak seperti itu loh Pak, dengan konten-konten yang ya kita sendiri tidak memfilter. Nah, ya saya tidak menyalahkan juga karena apa? Ya pemerintahnya juga tidak. Iya. Karena kalau televisi saya rasa ada KPAI kan Pak, Komisi Penyiaran itu kan. Iya. Medsos mana filternya? Iya. Seperti itu, sehingga siapa yang memastikan remaja kita itu mengakses konten-konten positif? Iya. Baik Pak Rauf, artinya sudah banyak yang kita bicarakan tentang resiliensi ini. Artinya ini memang terjadi, faktanya ada penurunan ketahanan remaja terhadap masalah yang dihadapi. Mudah-mudahan apa yang kita bahas ini ada bermanfaat bagi semuanya, bagi remaja, bagi orang tua, sehingga remaja-remaja kita nanti punya ketahanan yang tangguh dalam menghadapi masa depannya. Baik Pak Rauf, terima kasih atas waktunya. Kita berjumpa lagi nanti di podcast berikutnya. Terima kasih Pak Rauf.